Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Mengajar. Kali ini saya masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 1, Konsep Dasar Literasi dan Numerasi 1A1, Tes Awal. Ini masih belum centang biru. Mari kita lewati. Tes awal. Nomor 1. Ada pandangan yang mengemuka bahwa tradisi bertutur yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat adalah menghambat literasi membaca, reading literasi, utamanya minat, kegemaran dan budaya membaca masyarakat. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Nomor 2. Peserta didik yang memiliki perkembangan literasi yang sesuai dengan perkembangan pada saat masuk SD dilihat dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Nomor 3. Peserta didik yang memiliki perkembangan literasi yang sesuai dengan perkembangan pada saat masuk SD dilihat dari kemampuan baca, menulis, dan berhitung. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Nomor 4. Perkembangan literasi peserta didik adalah tugas sekolah yang merupakan tanggung jawab guru kelas dan guru bahasa Indonesia. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Nomor 5. Cara mengukur kemampuan literasi peserta didik ketika kelas 4 SD dapat dilakukan dengan menugaskan peserta didik membaca beberapa buku, lalu meminta peserta didik menceritakan kembali. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Nomor 6. Pembinaan untuk memiliki seperangkat keterampilan dan praktek berbudaya yang dituntut dalam literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Nomor 7. Pembinaan literasi telah didorong melalui penerapan model-model pembelajaran problem based learning dan project based learning dalam kurikulum nasional. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Nomor 8. Sebagai guru, Ibu Sumarti merancang program literasi dan numerasi dengan memetakan profil peserta didiknya terlebih dahulu, sehingga program akan bersesuaian dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Nomor 9. Kecakapan literasi bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, namun juga dapat mengasah daya nalar dan sikap kritis siswa yang berguna untuk semua mata pelajaran. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Sepuluh. Kebijakan dan regulasi untuk peningkatan literasi dan numerasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah bukti kontribusi pemerintah daerah pada pelaksanaan gerakan literasi nasional. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Sebelas. Praktek penumbuhan literasi di sekolah dilakukan dalam berbagai manifestasi agenda kegiatan dengan keberagamannya sesuai kreativitas dan kondisi serta kemampuan satuan pendidikan dalam menerjemahkan praktek tersebut. Salah satu indikator praktek literasi di sekolah melalui intensitas pemanfaatan dan penerapan program literasi. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. Dua belas. Praktek literasi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Praktek literasi hanya dapat dilakukan di sekolah. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. 13. Rencana aksi dapat dilakukan untuk ketercapaian indikator literasi di sekolah. Rencana aksi tersebut dapat dilakukan sekolah melalui berbagai fasilitas yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik, sehingga mampu menumbuh kembangkan pembiasaan aktivitas membaca dan menulis. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. 14. Perkembangan literasi sangat penting dilaksanakan di keluarga melalui implementasi rutinitas literasi di rumah dengan meminta anak secara rutin membaca untuk durasi waktu tertentu. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. 15. Pentingnya membangun budaya membaca pada Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 48 tentang pembudayaan kegemaran baca ayat 1 disebutkan bahwa pembudayaan membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan pembiasaan membaca di masyarakat dilakukan melalui Taman Bacaan Masyarakat atau TBM dan penyediaan buku murah dan berkualitas. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. 16. Numerasi adalah kemampuan menggunakan konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. 17. Numerasi terdiri dari kemampuan berhitung, menaksir data, dan peluang. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. 18. Numerasi adalah matematika yang bertanggung jawab terhadap perkembangan numerasi dalam guru matematika. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. 19. Perkembangan numerasi peserta didik dapat dilakukan dari tingkat SD. Asesmen numerasi masih diperlukan di level SMA. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. 20. Perkembangan numerasi dapat dilatih dengan mengenalkan angka terlebih dahulu. Benar atau salah? Jawabnya adalah benar. 21. Perlu adanya mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Benar atau salah? Jawabnya adalah salah. 22. Diberikan denah sekolah SMA Negeri 1 minggir jika siswa akan bermain basket. Kelas berapakah yang paling jauh ke lapangan basket? Jawabnya adalah X MIPA 1. Berapa perbandingan ukuran ruang kelas dengan luas lapangan upacara? 1:20, 1:9, 1:4, 1:5. Jamnya adalah 1:20. 24. Berikut ini adalah pilihan pembayaran ekstrakurikuler olahraga di fasilitas olahraga setempat yang memiliki fasilitas gym dan kolam renang. Jika siswa akan mendaftar ke tempat tersebut, berapa selisih uang jika mendaftar untuk renang dan gym secara bulanan dan setahun langsung? Kita lihat gym dan renang. 1 tahun langsung 6 juta. Bayar bulanan 520.000 per bulan. Dikalikan 12 mendapatkan 6.240.000. Berarti jawabnya selisihnya adalah 240.000. 25. Grafik berikut adalah data hasil perolehan nilai PISA untuk Indonesia dari laporan pendidikan Indonesia belajar dari hasil PISA 2018 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Pernyataan: di PISA 2018 skor PISA terendah Indonesia adalah di literasi membaca
Menurut Anda, apakah pernyataan di atas benar? Jawabnya adalah benar. 26. Grafik berikut adalah data hasil perolehan nilai PISA untuk Indonesia dari laporan pendidikan Indonesia belajar dari hasil PISA 2018 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Pernyataan: selama ikuti PISA, skor tertinggi dicapai literasi membaca. Menurut Anda, apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabnya adalah salah. 27. Grafik berikut adalah data hasil perolehan nilai PISA untuk Indonesia dari laporan pendidikan Indonesia belajar dari hasil PISA 2018 oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Kemdikbud. Pernyataan: di PISA 2003 ke PISA 2006, kenaikan skor paling banyak adalah pada literasi IPA. Menurut Anda, apakah metode benar atau salah? Jawabnya adalah salah. 28. Rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud bersama Komisi 10 DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20% dari APBN atau sebesar Rp 550 triliun dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20% anggaran tersebut, Kemdikbud mengelola sebanyak 14,8%. Berapakah dana APBN RI di tahun 2021 dalam triliun? 550 kali 5, 2750 triliun. Rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbud bersama Komisi 10 DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20% dari APBN atau sebesar 550 triliun rupiah dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20% anggaran tersebut, Kemdikbud mengelola sebanyak 14,8%. Berapakah dana yang dikelola Kemdikbud RI di tahun 2021 dalam triliun? 14,8%-nya kali 550 triliun. Jawabnya ketemu 84,1 triliun. 30. Berikut ini adalah tabel sebutan hasil belajar untuk bidang pelajaran X. Sangat memuaskan 80% atau lebih, memuaskan 70% sampai 79%, biasa 60 sampai 69%, lulus 50 sampai 59%, kurang dari 50%. Pelajaran X terdiri dari 3 ujian yang akan dirata-rata untuk menentukan nilai akhir. Berikut nilai yang diperoleh Tono untuk 3 ujian bidang pelajaran X. Ujian 1 80%, ujian 2 75%, ujian 3 3%. Jika Tono ingin memperoleh sebutan sangat memuaskan, maka nilai di ujian 3 Tono setidaknya mendapatkan nilai 85%. Minus. Submit. Tugas. Kita lihat untuk tes awal sudah centang biru, berarti sudah selesai materi 1A tes awal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.